Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal P3K tahun 2023. Kali ini kita masih akan membahas soal wawancara. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang masih berminat untuk mendapatkan file PDF kumpulan soal SJP dari part 1 sampai dengan part 50, masih bisa hubungi admin dengan biaya yaitu hanya 20K saja. Kita bahas soal yang pertama. Apa kelebihan Anda? A. Saya jujur dan dapat dipercaya. B. Saya penurut dan tidak pernah menyanggah. C. Saya suka belajar hal baru. D. Saya rajin dan tidak mudah bosan. Dan seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yang diutamakan dalam sikap itu di atas segalanya yaitu adalah kejujuran. Kita lihat, poin yang paling besar itu ada di A. Saya jujur dan dapat dipercaya. Yang B, 1. Saya penurut dan tidak pernah menyanggah. Jadi kadangkala kita memang tidak harus selalu menjadi penurut. Perlu juga menyanggah jika seandainya kebijakan itu salah. Yang poin 3, saya suka belajar hal baru. Lalu yang poinnya 2, saya rajin dan tidak mudah bosan. Kita lanjut soal kedua. Apa target jangka pendek Anda setelah diterima menjadi ASN? A. Menguasai dan menjadi profesional di bidang yang saya kerjakan. B. Menjadi pegawai teladan di kantor setiap tahun. C. Mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan lalu resign. D. Meminjam uang ke bank untuk membuka usaha sampingan. Kalau C itu jelas tidak. Mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan lalu resign. Resign itu berarti berhenti. Kalau yang D sepertinya juga tidak. Yang B ini juga kurang tepat. Nah, yang tepat itu adalah yang A, yang poinnya 4. Menguasai dan menjadi profesional di bidang yang saya kerjakan. Poin 3 itu ada di B. Poin 2 ada di C, dan poin 1 itu adalah di D. Soal ketiga, mengapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil dibanding bekerja di perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? A. Walaupun kecil, tapi pekerjaannya lebih santai. B. Saya masih bisa mencari penghasilan sampingan tambahan. C. Jaminan penghasilan hingga hari tua, sehingga saya tidak pusing lagi memikirkannya. D. Walaupun gajinya lebih kecil, tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Ini juga senada dengan soal-soal sebelumnya. Kalau menjadi ASN, kita tidak mengejar kaya, hidup mewah, dan sebagainya, tetapi yaitu dengan gaji kecil cukup untuk mensejahterakan. Nah, itu dia. Kalau yang A ini poinnya 1, yang B 3, yang C 2, yang 4 itu yang D. Soal keempat, menurut Anda apa itu ASN? A. Pekerjaan yang mendapat jaminan penghasilan tetap. B. Pegawai pemerintah yang profesional pada bidang tertentu. C. Pekerjaan yang tidak terlalu sibuk. D. Pegawai pemerintah yang mendapatkan jaminan hari tua. Kalau yang A, memang benar pekerjaan yang jaminan penghasilannya tetap. Tetapi ini tidak tepat untuk menggambarkan apa itu ASN. Jadi ASN itu adalah pegawai pemerintah yang profesional pada bidangnya atau pada bidang tertentu. Ini yang poinnya 4. Pekerjaan yang tidak terlalu sibuk, ini poinnya 1. Pegawai pemerintah yang mendapatkan jaminan hari tua, ini poinnya 2. Soal yang kelima, apakah yang Anda lakukan ketika dinyatakan lulus tes P3K dan ditempatkan di tempat terpencil? A. Saya akan mengajukan pindah. B. Mengundurkan diri dengan tidak melakukan tahap pemberkasan. C. Senang karena memiliki teman-teman yang baru. D. Tetap menjalankan tugas dengan semangat. Nah, ini mungkin akan terjadi kepada Bapak Ibu ketika ditempatkan di tempat yang terpencil. Maka yang poinnya paling tinggi itu adalah yang D. Tetap menjalankan tugas dengan semangat dimanapun kita ditempatkan. Jadi dengan adanya jawaban seperti ini, maka akan terlihatlah antusias kita terhadap formasi yang kita lamar.
Kalau yang A, saya akan mengajukan pindah, poinnya 2. Mengundurkan diri, ini parah sekali, poinnya 1. Berarti tidak ada di sini terlihat keinginan yang kuat atau antusias kita untuk melamar jabatan yang ingin kita isi. Yang C, senang, ini poinnya 3. Dan yang D, inilah yang poinnya 4. Soal ke-6, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pegawai ASN adalah A. Mengikuti atasan secara loyal, B. Berintegritas dan memberikan nilai lebih, C. Bertanggung jawab dan profesional, D. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Mungkin yang membingungkan, poin 3 dan 4-nya itu ada di antara B dengan C. Kalau yang A mengikuti atasan secara loyal, ini tidak harus kita lakukan. Jadi, lihat-lihat juga apa keputusan atau perintah dari atasan ini. Yang B, berintegritas dan memberikan nilai lebih, ini yang poinnya 4. Dan poin yang 3 yaitu bertanggung jawab dan profesional. Yang D, menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja, ini poinnya 2. Soal ke-7, nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. D. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Poin 4 itu ada di A. Akui saja bahwa sekarang mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun akan berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku. Poin 2, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukan juga. Poin 3, saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. Poin 1 itu, saya orangnya berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Soal ke-8, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan Anda sebagai ASN nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja yang lain. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan saya sebagai ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Ini jelas ya, poin tertingginya itu ada di D. Kalau yang A, selama masih dalam kesanggupan saya siap. Masih ada kata selama masih dalam kesanggupan. Ini poinnya 1. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama. Ini poinnya 2. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Ini kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah yang D. Soal ke-9, apa yang Anda lakukan jika suatu saat nanti Anda jenuh dengan pekerjaan Anda sebagai ASN? A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya cepat selesai. D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak perlu jenuh. Jawaban yang paling optimis dan antusias itu ada di D. D adalah yang poinnya 4. Kalau resign ini 1, meminta atasan untuk dipindahkan 2, mencari langkah-langkah yang efisien ini 3. Dan yang 4 itu adalah yang D. Soal ke-10, jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapat pilihan yang lebih baik untuk hidup saya mungkin akan meninggalkan ASN. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, saya akan langsung resign. C. Bekerja hingga masa pensiun, walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Yang poinnya paling tinggi, sudah jelas yang D. Sangat antusias sekali. Bahkan, jika sudah pensiun pun, jika ada program penambahan masa kerja, maka akan ikut. Kalau A dengan B, ini poinnya rendah. Kita lihat yang A, ini poinnya 1, yang B 2, yang C 3, dan yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi tunjukkan di sini
optimis kita, antusias kita bahwa kita memang butuh pekerjaan tersebut. Bapak Ibu yang masih berminat file PDF soal SJT, jadi kompetensi teknis untuk P2 dan P3, bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Soalnya berjumlah 267 butir, sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Demikian saja Bapak Ibu, pembahasan soal wawancara kali ini semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dimudahkan dalam memilih jawaban dengan poin tertinggi nantinya. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.